Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Moemoen di Moemoen sharing. Kali ini kita akan tetap membahas tentang per-excelan. Kemarin tentang masih soal reviewing. Sekarang pada video kali ini kita akan membuat summary-nya. Dari data ini kita buat, dari data sekian banyak kita buat summary-nya. Dapat summary-nya. Apa sih yang dibutuhkan di summary? Yang dibutuhkan di summary itu biasa tergantung ya. Ini contoh summary itu total pemakaian per unit, terus total pemakaian per hari, total 10 unit yang pengisian terbanyak per setiap kali pengisian, dan 10 unit yang paling sedikit. Kalau untuk summary ini kan gampang, perhatikan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, langsung saja biar untuk menghemat waktu dan tempat. Cara menghitung quantity per unit. Jadi sekarang per unit itu summary untuk menghitung per unit. Total yang harus diisi adalah total quantity per unit. Nah, ini tadi ada yang kurang. Total KM, total KM, total KM, total KM. Nah, total quantity sama dengan pakai apa? Kalau total pakai sum. Karena ada syarat kita pakai SUMIF. Sampai sini sama mana syaratnya, ada unit. Kemudian syaratnya nanti kita belakangan, karena kembali ke sana kita isi view-nya. Nah, totalnya adalah 4000. Nah, ini total. Sini sum. Total keseluruhannya adalah 155 metrik ton, 1000 liter. Total KM sama, masih pakai SUMIF. Ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Kalau sum nggak perlu pakai error ya, nggak bakal error. Total KM atau HM dulu ya. Ini HM. Total KM dulu, jadi OP. Misalnya itu. Nah, total KM-nya copy ke bawah. Ini kenapa belum ada total KM-nya? Karena ini adalah pengisian pertama, jadi nggak ada ya. Kemudian total HM, ini HM-nya berapa di L, bukan L, di sini. Kalau ini kan HM, tinggal gitu aja sih. SUMIF kan gampang. Error
Oh, karena pakai S, kita pakai S. Nah, kalau nge-average-nya kan tinggal dibagi. Average if error, jangan lupakan pembagian liter per hours. Errornya apa? Kosong aja. Kemudian untuk km per liter sama aja, total km dibagi liter. Jika error maka sangat mudah. Sangat mudah, gampang banget. Ini masih merem ya, bisa if error. Nah, average liter per km, total liter dibagi total km. Kenapa error ya? Karena if errornya belum dideskripsikan. Nah, ini sudah ketemu semua. Jadi total pemakaian seluruhannya adalah 155.222 liter, 221 liter. Kemudian total km-nya adalah 59.296 km. Kemudian total HM-nya adalah 2004 HM. Rata-rata pengisiannya itu rata-rata liter per hour-nya adalah 77,46 liter per jam. Kemudian km per liternya 0,38 km per liter. Kemudian liter per km-nya adalah 2,62 liter per km. Ini adalah totalnya. Sekarang kita lihat total pemakaian per hari, sama saja, namun kita ya jumlahkan adalah harinya, kita tambahkan total km. Total km per hari, total km per hari. Nah, ini dari sini kita bisa kopikan saja sebenarnya. Kopi biar lebih cepat dan lebih gampang kalau sudah tahu. Ini kita geser ke sini. Kemudian kita cek di sini tanggalnya berada di kolom berapa. Itu di kolom I. Jadi ini kita rubah, yang G ini kita rubah jadi I. Nah, ini adalah total per hari. Totalnya apakah sama? Harusnya sama. Nah, kita cek. Ulangi total ini. Nah, ternyata sama. Emang harus sama. Harus. Tapi untuk rata-rata per average-nya itu kan pasti beda. Oke, kita KM. Kita ngambil dari sini aja. Biar nggak bolak-balik ke sana. Total KM, G-nya kita ganti I, dan B-nya kita ganti ganti dengan ini. Kemudian G ini kita ganti dengan I. Adalah totalnya
benar. Nah, benar sama. Jadi Moemoen kita copy sini, kita taruh sini, dan kita ganti P menjadi O. Nah, ketemu. Nah, ketemunya adalah 24 dan tidak ada selisih dengan yang di sini. Nah, untuk ini juga sama, kita copy karena posisi datanya sama, kita kopikan saja dari sebelah. Jadi ini apakah rata-ratanya sama? Kita cek. Apakah rata-rata bersih dengan rata-rata? Nah, jadinya secara total sama. Ini secara daily tidak, karena total kan tetap ini begini, karena pembaginya sama ya, dan dia bagi sama juga akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, dari sini kelihatan nih liter per hoursnya ini boros sekali, kemudian km per liternya juga kecil sekali. Nah, ini ya, tapi liter per km nya tinggi sekali. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Nah, kenapa? Ya, karena selisih HM di tanggal ini tidak tercapture semuanya, karena ada yang banyak yang dilakukan pada pengisian pertama. Oleh karena itu, data bulan sebelumnya ini karena tanggal 1, maka tanggal sebelumnya itu harus pengisian terakhirnya harus disampaikan agar nilai total KM dan total HM sesuai dengan aktual. Oke. Demikian tadi untuk summary dari total pemakaian per unit dan total pemakaian per hari dengan nilai yang sama. Oke. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam the power of zero.